Pak, surat keterangan pembela HAM ini kan baru dikeluarkan Komnas HAM, Pak ya. Nah, tapi sebelumnya korban-korban yang dikriminalisasi belum ada nih, baru kali ini, Pak. Nanti surat keterangan pembela HAM ini seperti apa sih, Pak? Apakah rekomendasi untuk dari Komnas HAM untuk ke Presiden, Kapolri atau Kementerian HAM khususnya, Pak? Kita ini kan lembaga independen negara, ya. Jadi lembaga negara independen yang mengeluarkan surat resmi, sehingga surat itu adalah surat dari lembaga negara. Oleh karena itu semua aparat penegak hukum yang lain dan juga kementerian, lembaga maupun peradilan harus melihat ini sebagai dokumen yang dikeluarkan juga oleh lembaga negara. Dengan kriteria-kriteria yang sudah kami miliki dan juga kami juga mengeluarkan Perkom ya, peraturan Komnas HAM tentang pembela HAM, dan kemudian kami juga punya SNP tentang pembela HAM. Kami mengeluarkan surat keterangan pembela HAM kepada spesifik orang yang memang kami anggap sebagai pembela HAM, tapi yang kedua punya kerentanan khusus juga ya. Jadi dia memang rentan. Nah, ini udah memenuhi syarat nih. Dan kemudian yang ketiga tidak pernah dilaporkan ke Komnas HAM sebagai terduga pelanggar HAM. Setidaknya 3 poin besar ini dari banyak indikator yang lain. Dan ini 3 ini memenuhi syarat. Bukan hanya kepada dia, tapi memang sangat terbatas ya. Kalau ingat peristiwa Agustus, kami mengeluarkan kepada Delfredo dan teman-temannya, dan itu dipergunakan oleh hakim juga. Nah, dengan vonis bebas salah satunya, Pak. Alhamdulillah Delfredo dan kawan-kawan bebas dari tuduhan yang dituduhkan. Dan saya kira itu salah satu contoh bagaimana surat keterangan pembela HAM itu bisa dipergunakan oleh lembaga-lembaga negara lainnya selain Komnas HAM. Wah, ini kan kasus-kasus yang serupa dengan kasus ini kan sudah pernah terjadi ya kan. Kalau kita ingat kasus yang menyeret keterlibatan ada korbannya itu Tama Satria Langkun dulu waktu masih jadi aktivis ICW, lalu ada juga Novel Baswedan. Nah, kedua kasus ini kan kabarnya pelakunya tidak tertangkap, pelaku utamanya. Apalagi yang kasusnya Tama itu nggak ada pelaku sama sekali. Nah, apakah kasus ini akan cenderung bernasib sama, Pak? Saya kira berharap ini momentum ya. Ini agak langka. Presiden sudah menyampaikan sikap yang cukup jelas dan kemudian diartikulasi oleh Pak Kapolri. Saya kira ini langka bahwa seluruh elemen negara sudah berbicara hal yang sama. Sekarang kita menunggu outputnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya polisi memiliki segala machinery yang dibutuhkan untuk mengungkap peristiwa ini. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi juga bahwa hampir di semua titik sekarang kan ada CCTV. Yang bisa menzoom wajah orang dengan begitu jelas. Ya. Dan oleh karena itu hampir tidak mungkin di semua titik ini mereka wajahnya tertutup. Pasti di berbagai titik ada wajahnya yang benar-benar jelas. Ya, kita tahu yang kemarin itu katanya AI generate ya. Dan tetapi kita pastikan titik-titik yang lain tidak mungkin dia benar-benar bisa meng-hide wajahnya ya. Oleh karena itu dengan teknologi kepolisian yang saat ini dimiliki, kami kok yakin bahwa ini bisa diungkap dengan cepat ya. Masih kita ingat juga peristiwa ADP ya. Polisi juga sudah bisa membongkar dengan cepat ya, prosesnya juga tidak lama, 2-3 minggu saya kira selesai. Ini juga saya kira mestinya bisa tidak lebih dari 1 bulan beres di kepolisian, sehingga tidak memerlukan penyelidikan lain ya. Begitupun kami tetap mengumpulkan data sendiri, kami tetap meminta keterangan berbagai pihak, kami minta keterangan kepada nanti RSCM, semuanya zat apa yang kena ke tubuhnya Andri Yunus, dan kemudian minta keterangan kepada para saksi dan berbagai pihak. Jadi kami akan memiliki fakta sendiri juga, ya, sembari menunggu polisi dengan kerja cepatnya, dengan masinerinya mengerjakan tugas penyelidikan. Termasuk pelaku utama, Pak. Itu kan kalau yang naik motor itu kan pelaku lapangan istilahnya. Nah, ya, akan berhenti di pelaku lapangan. Ini momentum ya. Membuka pelaku utamanya juga. Ini momentum dan kita berharap memang tidak hanya kepada pelaku lapangan.
Kita tahu peristiwa KPK penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Bapak Novel Baswedan saat itu bisa dibongkar, tapi terputus di pelaku lapangan. Ya, Itu dia. kita berharap ini bisa diungkap seterang-terangnya. Oke, nah kalau seandainya nanti hanya terputus lagi nih Pak di pelaku lapangan, apakah ada langkah konkret dari Komnas HAM untuk mendesak kepolisian untuk menangkap pelaku utamanya, Pak? Iya, dalam perencanaan kami juga apapun hasilnya, kami akan tetap nanti meminta keterangan dari pihak kepolisian atas proses yang sudah dilakukan, tapi bukan dalam waktu yang benar-benar dekat ini, karena kami berpikir kepolisian sedang bekerja, oleh karena mereka sedang bekerja, kita beri waktu. Jadi setelah Lebaran nanti kita akan menanya atau meminta keterangan kepada pihak kepolisian. Ya. Kalau dari pandangan Komnas HAM sendiri, apa sih Pak yang membuat sulit gitu, kendala apa yang membuat sulitnya menangkap sutradara ini Pak, dan tidak hanya cuma saja di pelaku lapangan gitu. Jika ini benar memiliki sutradara, maka begini. Banyak peristiwa besar di Indonesia memang jika punya relasi dengan suatu skenario besar, maka pengungkapannya membutuhkan waktu lama. Kita tahu misalnya peristiwa 65 ya. Ini informasinya menjadi terang benderang setelah lebih dari 30 tahun. Kita banyak sekali informasi sekarang yang bisa dibaca oleh anak-anak muda. Ini versi A, versi B, versi C. Jadi kita memiliki visuals yang benar-benar lengkap. Sebenarnya peristiwa 65 itu peristiwa apa? Kemudian sama dengan peristiwa 98 juga ya. Itu peristiwa besar yang saya kira sekarang cukup lengkap informasinya kita ketahui. Dan bisa kita sampaikan kepada publik misalnya ini korban dan ini pelaku. Dan banyak peristiwa lain yang mirip yang menurut saya memang jika dia berada dalam situasi di mana ada skenario besar, maka membutuhkan waktu untuk membongkar. Kira-kira begitu. Kita tidak sedang bersuujon dengan peristiwa ini. Iya, betul. Namun jika kita belum, ini masih 3-4 hari dan kita masih belum melihat. Masih baru lah ya. Ya, jadi kita namun jika itu pertanyaannya, maka saya menyampaikan bahwa memang setiap peristiwa besar yang melibatkan skenario besar, maka membutuhkan effort, waktu, sumber daya, dan juga jarak dari peristiwa sehingga terjadi pengungkapan yang benar-benar utuh terhadap peristiwa tersebut.